to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk Aquarius ya. Di bulan Juni 2021 seperti biasa, asmara percintaan kalian bisa cocok bisa enggak. Dan ini untuk general, artinya untuk semua orang, bisa kebolak-balik bisa enggak. So buat kalian yang ingin berkonsultasi untuk lebih tepat dan lebih pasti dibacakan tentang masalah percintaan kamu secara pribadi ataupun masalah percintaan kalian, atau siapapun yang ingin kalian baca atau kalian reading ya, atau soal karir, keuangan, bisa berkonsultasi. Tentu ada syarat-syaratnya, lihat di bawah judul bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Oke, buat Aquarius di bulan Juni 2021 ada Five of Pentacles, ada Four of Wands, terus juga ada The Star. Nah, di sini sepertinya ada yang mulai, mungkin pasangan kamu mengalami krisis moneter ya. Mungkin materinya lagi bangkrut, lagi bisnisnya lagi menurun, kerjaannya mungkin ada yang dipecat, ada yang diberhentiin dari kantor, ada yang di PHK. Ada juga yang modalnya nggak cukup untuk usaha. Dan di sini ada The Star. Kamu berdoa supaya segala sesuatunya bisa kembali normal, bisa kembali utuh. Dan misalnya kalian yang berumah tangga, rumah tangga kalian itu bisa lebih bahagia, bisa stabil, nggak ada goncangan, nggak ada musibah. Dan kalaupun yang single, yang masih jomblo atau pacar-pacaran, kamu berharap kamu bisa menemukan seseorang yang bisa stabil, yang bisa bertanggung jawab sama kamu, yang serius untuk bisa menikahi kamu, bukan hanya cuman main-main. Tapi di sini sepertinya kamu pernah mengalami hubungan yang dimana kamu punya seseorang yang sangat punya keuangan yang minus. Mungkin dia dalam masa-masa sulit, masa-masa susah, dan kamu berdoa supaya segalanya itu dikembalikan secara normal. Kalaupun misalnya kamu tidak bersama orang ini lagi, kamu berdoa supaya kamu diberikan atau dipertemukan sama orang yang lain, yang lebih baik. Karena di sini aku rasa ada dua perbedaan di antara kamu dan dia, yang dimana kalian kayaknya tidak setara. Ya, ada yang mungkin ngerasa, wah dia kayaknya punya ini, punya ini, punya ini. Tapi pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan ini menganggap kamu itu orang yang lebih daripada dia. Jadi dia merasa tidak sebanding dengan kamu. Dia merasa kayak, ya aku cuman begini, aku nggak punya apa-apa untuk diandelin, atau aku cuman pekerjaan yang seperti ini, punya penghasilan segini gitu loh. Dan di sini ada Eight of Cups, di mana orang ini sudah meninggalkan kamu. Dan ya karena mungkin dia punya kekurangan itu, jadi dia menaikkan egonya. Makin dia kesulitan, makin dia punya kesusahan tuh, kayak dia tuh makin pengen dimengerti banget gitu. Tapi ada justice di situ. Tadinya mungkin berusaha untuk menyetarakan ya, menseimbangkan banget. Ya ada, mungkin kamu berdealing dengan Libra, bisa jadi. Tapi nggak melulu soal zodiak. Apapun bisa jadi ya, siapapun bisa aja. Karena ada justice di situ. Perbedaan kalian ini mencolok banget, tapi berusaha untuk dibuat stabil. Tapi ya kayak gitu, gimana caranya biar supaya balance, biar supaya stabil hubungan kamu dan dia, kalau dianya juga terlalu egois dan mikirin diri sendiri. Karena pada saat ini aku rasa kamu punya hubungan sama orang yang bermasalah. Jadi dia punya masalah, yang kenanya kamu, emosinya ke kamu, atau
kekasarannya dia, kecuekannya dia itu dia lampiaskan ke kamu, padahal dia yang punya masalah misalnya, padahal dia yang punya kesulitan, padahal dia yang punya masalah soal kerjaan atau finansial dia lagi menurun kayak gitu. Karena apa? Biasanya kalau cowok, misalnya ini orang cowok yang kamu pikirkan, kalau cowok itu gengsinya besar. Kalau dia punya kekurangan sedikit, itu egonya makin naik. Bukan makin manis, yang ada egonya makin naik dan butuh perhatian ekstra dari kita. Tapi kalau kita yang nggak tahu bagaimana cara mentreatment dia, kita pasti kesel dengan sikapnya gitu. Bukannya kita malah manis, malah kita makin jadi ngomel-ngomel gitu pasti. Dan di sini ada the high prestige. Kamu harus bisa belajar bagaimana cara mengontrol emosi, bagaimana cara untuk berbicara walaupun dia kasar, walaupun dia mungkin kadang ngomong tapi seenak jidatnya, nggak difikirkan dulu, asal ngomong aja. Tapi di sini kamu disuruh untuk lebih peka, lebih bisa menghargain apapun yang terjadi sama dia, walaupun dia dalam kesusahan, walaupun dia lagi di bawah daripada kamu harus tetap menghargai dia. Ada Page of Cups di situ. Dia berharap kamu bisa memberikan kesempatan dan memulai segalanya untuk diperbaikin, memulai hal-hal yang baik. Buat kalian yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi, dia berharap ada pembicaraan, ada respon kamu saat ini. Tapi yang dia harapkan adalah respon kamu yang baik. Makanya aku bilang di sini cobalah peka. Walaupun dia asal-asal bicara, tapi kamu jangan langsung sensitif. Jangan langsung kebawa emosi gitu. Kamu harus bisa menahan dan mengontrol supaya suasananya nggak makin ribet. Ya. Kita lihat si Aquarius di bulan Juni 2021, asmara percintaan Aquarius. Lihat ya. Ada Queen of Swords, King of Pentacles, Ten of Cups, Two of Pentacles, the Devil, Five of Pentacles, King of Wands, Ten of Wands, ada Page of Wands, ada Two of Cups ya. Mungkin saat ini sekarang kamu sudah move on. Buat kalian yang sudah benar-benar pergi dari orang ini, sudah tidak bersama lagi, kelihatannya kamu dekat sama yang lain. Tapi di sini kamu berusaha, karena kamu dekat sama yang lain itu, untuk membuat diri kamu bisa melupakan masa-masa yang membuat kamu tidak bisa melupakan masa lalu. Ya. Dan kamu berusaha untuk tidak mau lagi bersama dengan orang yang egois. Kamu berusaha meninggalkan dia karena dia terlalu keras sama kamu. Dia terlalu berambisi dan sangat-sangat membuat kamu sedih. Walaupun kamu nggak tahu harus bagaimana ya, misalnya mencari siapa yang aku cari, atau orang yang bagaimana yang harus aku dapetin, atau kemana aku mencari seseorang itu. Ya mungkin ini hubungannya sudah ending. Sudah ending, bisa jadi karena orang ketiga, bisa jadi karena keluarga yang tidak menyukai dia, atau juga ada orang yang membuat hubungan kalian rusak sampai dimana kamu udah terlalu lama banget nungguin dia tapi tidak juga ada komunikasi. Yang kamu lihat mungkin dia senang-senang di luar sana, jadi kamu harus tetap bangkit. Di sini ada Ten of Wands. Walaupun menurut kamu berhubungan sama orang yang cukup membebani, tapi di saat sudah tidak bersama dia lagi, kamu belajar untuk move on. Dan mungkin kamu sekarang ketemu sama orang lain. Ya, ketemu sama orang lain dan berharap kamu banyak pelajaran dari masa lalu. Dan kamu berharap sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, mana yang kamu pilih, baik dan buruk itu pilihan kamu. Kamu udah tahu memilih mana yang menurut kamu baik untuk masa depan. Intinya di sini kamu lagi berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang toksik dan melupakan hal-hal mungkin
di masa lalu yang sempat membuat kamu kacau, dan kamu berdoa di sini seperti aku bilang, kalaupun kamu nggak bersama mantan atau orang yang sudah pernah berhubungan sama kamu berharapnya kamu dipertemukan dengan orang yang lebih baik dan bisa lebih serius sama kamu. Kalau belum yang menikah, tapi kalau yang sudah menikah, kamu berharap rumah tangga kamu ini dijauhkan dari orang-orang ketiga dan bisa adem ayem, walaupun dalam musibah misalnya suami kamu bangkrut atau belum punya modal yang cukup, atau misalnya pekerjaannya lagi bermasalah, kamu berharap semua lebih menjadi normal kembali, kayak gitu. Intinya butuh ketenangan di saat-saat bulan Juni ini. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.